Orang pejabat di Jakarta menyalahkan pejabat di Papua, pejabat di Papua menyalahkan pejabat di Jakarta, sementara rakyat menunggu. Di Papua kita punya satu masalah besar. Bukan hanya tentang pendidikan yang tertinggal, bukan hanya tentang kesehatan yang rapuh, tapi tentang cara para pejabat kita bekerja. Seringkali jabatan dipakai untuk menaikkan diri, bukan menaikkan kesejahteraan rakyat. Dan di sisi lain, ada seorang pemimpin dari Jawa Barat, namanya Kang Deddy Mulyadi. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan bukan untuk gaya, tetapi untuk melayani manusia. Pertanyaannya adalah, kapan pejabat Papua belajar dari cara Kang Deddy bekerja? Kang Deddy bukan pemimpin yang suka duduk di kantor ber-AC lalu menunggu laporan datang di mejanya, di ruangan yang nyaman, di kursi yang empuk. Tetapi Kang Deddy Mulyadi turun langsung, masuk ke jalan-jalan kecil, ke gang-gang kecil, kampung-kampung yang jauh, rumah-rumah yang bahkan pejabat setempat pun jarang mengunjungi. Ia mendengar langsung suara rakyat apa adanya, tanpa protokol. Ia melihat sendiri apa yang rusak, apa yang kurang, siapa yang menderita, siapa yang butuh bantuan mendesak dan harus ditolong segera. Itu cara kerja Kang Deddy Mulyadi. Anda silahkan komentar cara kerja pejabat Anda di kampung Anda, di kabupaten, di provinsi Anda. Dan karena ini, ia melihat langsung. Kang Deddy Mulyadi melihat langsung, tahu secara real apa yang terjadi di dalam masyarakatnya. Yang penting adalah setelah melihat hal fakta yang ada di lapangan, beliau bertindak langsung, memberikan solusi, memberikan jawaban. Sementara kita di Papua, sayangnya kita jarang melihat pejabat seperti itu. Padahal rakyat membutuhkan pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi. Sering yang datang hanya mobil mewah, rombongan besar, dan kamera dokumentasi. Jalan-jalan yang sebelumnya rusak parah karena pejabatnya mau lewat diperbaiki dalam waktu semalam. Tapi nanti kemudian setelah pejabatnya pergi, jalannya juga akan rusak kembali karena bahan-bahan yang digunakan untuk membangun kualitasnya rendah. Padahal rakyat membutuhkan kehadiran, bukan formalitas saja. Satu hal yang membuat Kang Deddy Mulyadi berbeda adalah ia tidak memilih siapa yang layak dibantu. Entah itu pedagang kecil, pemulung, nenek tua, atau anak yatim, semuanya didengarkan. Beliau datang, bahkan beliau sering menangis bersama rakyatnya. Ia tidak bertanya dulu, ini dari suku mana? Kau dari suku mana? Ini pendukung siapa? Pada saat pemilu kemarin kau pilih siapa? Kamu ini dari kampung mana? Kang Deddy Mulyadi tidak bertanya hal itu. Sayangnya di Papua mungkin saya lihat masih ada. Kalau tidak bertanya langsung, ya bertanya di dalam hati, dalam pikirannya bahwa saya tidak harus pergi ke sana karena dia bukan suku saya, teman saya, saudara saya, kenalan saya, pendukung saya. Kang Deddy Mulyadi hanya bertanya, apa yang kamu butuhkan? What do you need? Kalau di Papua, kita sering terjebak dalam pembagian yang sempit. Suku, marga, distrik, kelompok politik, kepentingan proyek, kampung, gereja, agama. Kita terkotak-kotak secara sempit dalam hal-hal seperti ini. Kita lupa bahwa jabatan itu bukan untuk melayani kelompok, tetapi untuk melayani manusia, human being, manusia. Bayangkan kalau pejabat Papua bekerja tanpa pilih kasih. Betapa cepatnya perubahan terjadi. Kita bisa melihat beberapa pejabat di Papua memberikan sumbangan atau dana hibah kepada kelompok tertentu lebih besar kepada kelompok yang lain. Apakah itu bukan pilih kasih? Apakah itu adil? Silakan Anda menilai sendiri. Banyak pejabat kita pandai berbicara, pandai membuat janji, pandai menyusun pidato, pandai memberikan pujian, tetapi tidak banyak yang pandai mendengar. Sementara Kang Deddy Mulyadi, dia duduk bersama rakyat seperti seorang sahabat. Ia mendengar keluhan dan tangis dengan hati yang terbuka. Ia memahami bahwa rakyat tidak butuh kalimat panjang. Mereka hanya butuh pejabat yang tahu cara menyimak, cara mendengarkan,
lalu memberikan solusi. Pejabat tidak boleh memperkeruh masalah. Pejabat itu menyederhanakan masalah dan memberikan solusi. Sementara kita di Papua, banyak keluhan kita tidak pernah sampai ke meja pejabat karena pejabatnya tidak pernah datang mendengar langsung. Kita perlu pejabat yang turun ke lapangan, yang mau melihat keberanian apa adanya, maksudnya kebenaran. Dia harus berani datang, pejabat harus mau berani datang ke lapangan melihat keberadaan fakta yang ada di lapangan, yang tidak takut tangannya kotor, yang tidak takut panas, yang tidak takut berhujan, yang mau mengotori sepatu agar rakyat bisa hidup lebih baik. Oh, kita butuh pejabat yang seperti itu. Oke? Ada satu hal yang luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi adalah beliau rela mengorbankan dirinya sendiri untuk rakyat. Beliau pangkas uang perjalanan dinas, segala macam anggaran yang menurut beliau tidak begitu penting, pangkas semua dialihkan untuk proyek-proyek, untuk hal-hal yang bisa menyederhanakan, mensejahterakan, dan menolong banyak rakyat, memberikan solusi. Beliau mengurangi waktu istirahatnya. Ia menghabiskan uang pribadinya untuk membantu warga. Ia bekerja tanpa perlu pujian atau penghargaan. Walaupun hanya untuk beliau bekerja untuk hal-hal yang menolong orang banyak, beliau pun tetap dibenci oleh banyak kelompok yang haters, yang hate beliau. Orang-orang itu sinting, tidak punya akal sehat. Kang Deddy Mulyadi sadar bahwa jabatan itu adalah beban moral yang besar. Dan pemimpin sejati akan membayar beban itu dengan bekerja, bukan dengan gaya hidup mewah. Di Papua, kita terlalu sering melihat rakyat berkorban, sementara pejabatnya hidup enak. Lahirlah pejabat-pejabat atau politikus-politikus kaya, kelompok-kelompok elit lokal Papua, menikmati uang otos sementara rakyatnya menderita. Rakyat jalan kaki jauh, pejabatnya naik mobil baru. Rakyat menunggu pelayanan berjam-jam di sekolah, di rumah sakit, di kantor-kantor dinas, sementara pejabatnya sibuk rapat di hotel dan PNS-PNS-nya malas masuk kantor. Tidak semua tentunya, tapi banyak. Jangan kau membela diri, karena itu fakta yang terjadi. Kalau anda ini bekerja dengan baik, mana mungkin pelayanan masih amburadul di Papua. Padahal pemimpin sejati adalah yang rela lelah demi rakyat yang bisa hidup layak. Kang Deddy bukan tipe pemimpin yang berhitung terlalu banyak. Kalau ada yang perlu diperbaiki, ayo beliau perbaiki. Kalau ada yang butuh bantuan, beliau membantu. Kalau ada masalah yang mendesak, beliau diselesaikan di tempat, memberikan solusi. Itu yang tadi saya katakan, bahwa pejabat itu menyederhanakan masalah dan memberikan solusi, bukan memperkeruh dan memperlambat. Tanpa birokrasi yang rumit, tanpa menunda, tanpa alasan yang dibuat-buat. Sementara di Papua, sering masalah kecil menjadi besar, maksudnya. Di Papua itu sering masalah kecil itu menjadi besar karena pejabat suka menunda pekerjaan sederhana, suka menunggu anggaran turun, suka menunggu proyek, suka menunggu dokumentasi, dan suka menyalahkan pejabat di Jakarta. Orang pejabat di Jakarta menyalahkan pejabat di Papua menyalahkan pejabat di Jakarta, sementara rakyat menunggu kapan ini pelayanan akan datang. Rakyat menunggu tindakan yang cepat, bukan lambat dan diperlambat. Kita perlu pejabat yang berani memulai perubahan, walaupun kecil, walaupun sederhana, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati, seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita mau melihat tindakan nyata yang menolong rakyat Papua itu semakin banyak. Pejabat-pejabat sadar, belajar dari pejabat-pejabat yang sudah berhasil di daerah lain, seperti Kang Deddy Mulyadi, maupun Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley, ataupun mungkin gubernur-gubernur sebelumnya, pejabat sebelumnya, harus mau belajar, membuka diri, akui bahwa kita belum bisa, kita belum mampu, kita membutuhkan masukan, kita membutuhkan suntikan insight, ilmu pengetahuan, gambaran umum yang baik bagaimana cara melayani rakyat. Jangan menganggap dirimu bisa sementara fakta di lapangan Anda tidak bisa. Papua tidak kekurangan anggaran. Jakarta kan sudah sering katakan bahwa anggaran otsus itu besar. Papua tidak kekurangan sumber daya alam. Tidak kekurangan. Tuhan berikan terlalu melimpah. Rakyat sedikit, kekayaan alam melimpah, harusnya logikanya rakyatnya sejahtera. Malahan jalan-jalan di Papua, gedung-gedung itu dibangun dengan emas, perak, uranium, segala macam. Faktanya menangis. Yang kita kurang di Papua adalah pemimpin yang benar-benar peduli dan bagaimana
Pemimpin yang tahu cara menggunakan uang yang ada itu untuk kepentingan rakyatnya. Kang Deddy Mulyadi sudah menunjukkan sebuah jalan kepemimpinan yang sederhana, tapi penuh kasih, penuh empati, penuh ketulusan seperti yang kita harapkan. Kalau pejabat Papua mau belajar dari itu, kita akan melihat perubahan besar. Sekolah akan membaik, pelayanan kesehatan akan meningkat, ekonomi rakyat akan bertumbuh. Karena mau belajar dari orang lain, mau membuka diri, bukan menganggap sok tahu, lalu tidak bekerja dengan baik. Karena ketika pemimpin bekerja dengan hati, rakyat akan merasakan hasilnya. Rakyat itu dilibatkan dalam pembangunan, dalam proyek-proyek yang ada, bukan membawa orang dari luar untuk bekerja sementara rakyatnya menonton. Lalu pemerintah klaim kita bangun hal ini untuk rakyat lah. Anda tidak libatkan dia. Damn, this is bad. Kini saatnya kita bertanya, apakah pejabat Papua siap belajar menjadi pemimpin yang melayani, bukan dilayani? Kalau iya, maka Papua akan menemukan harapan yang baru. Silakan komentar di bawah, kita akan diskusi untuk Papua yang lebih baik. I'll see you in the next video.